Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, ini adalah kewajiban memerangi Khawarij dan ahlu bughat. Termasuk ada perang jihad mengenai ahlu bughat, itu ada kelompok yang melampaui batas. Nah, itu namanya ahlu bughat. Para ulama menjelaskan, yang pertama kemarin kita bahas tentang Syiah, Rafidhah, kemudian sedikit dijelaskan Jahmiyah, kemudian Khawarij. Dan ini panjang, Syiah juga panjang, kaum Khawarij juga demikian. Maka ini perlu diulang-ulang dan terus pembahasannya memang demikian. Nah, sekarang kita ingin tahu, kita kan sudah sebutkan bagaimana para ulama menyebutkan tentang definisi apa itu Khawarij, bagaimana tentang hadis-hadis menyebutkan tentang kaum Khawarij, dan bahkan kedudukan hadisnya mutawatir, sampai disebutkan ada 11 tentang kaum Khawarij. Nah, sekarang sikap para ulama bagaimana tentang kaum Khawarij? Kalau kita sudah tahu bacaan itu, kita sudah tahu hadis-hadis yang lain, sekarang gimana kita menteladani mereka dan bagaimana sikap mereka tentang kaum Khawarij? Nah, ini kita nukil yang pertama dari Imam Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Syariah. Beliau mengatakan, para ulama terdahulu, pada para ulama salaf, maupun para ulama khalaf belakangan, para ulama terdahulu disebutkan ulama salaf, ataupun ulama yang sekarang namanya khalaf, lawannya salaf adalah khalaf, tidak ada yang berselisih. Ingat, ini penting ini, bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang jelek. Jadi jangan ragu. Bermaksud kepada Allah Rasul. Nah, sementara kita tahu kaum Khawarij ahli ibadah, ahli Al-Quran, kan antum. Tapi kenapa disebutkan para ulama dan sepakat ulama dan khalaf bahwa kaum yang jelek dia itu adalah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengerjakan sholat, walaupun mereka mengerjakan puasa, bahkan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ingat hadis kita, Rasul mengatakan, orang yang semisal dia, semisal ini, sholatnya, puasanya, maka tidak bisa dibandingkan dengan kalian-kalian. Puasa mereka lebih banyak, lebih baik daripada kalian. Puasa juga demikian. Mereka itu ahli Quran, tapi sayang mereka tidaklah baca Quran kecuali hanya sampai di kerongkongan semata, tidak sampai ke dalam. Apa maksudnya? Tidak sampai memahami dengan pemahaman yang benar. Nih, mereka dengan takwilnya sendiri dan tafsir-tafsirnya sendiri. Walaupun mereka mengerjakan sholat, walaupun mereka itu berpuasa dengan kesungguhan beribadah, namun ibadah tersebut tidak memberi manfaat kepada mereka. Ingat, tidak ada memberi manfaat. Mereka menampakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, padahal hal tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Mereka mentakwil Quran menurut hawa nafsu mereka, mengotori kaum muslimin. Ingat ketika ayat dalam surah Ali Imran, ya kan? Di antara ayat-ayat Allah ada ayat-ayat muhkamat, ada pula ayat-ayat mutasyabbihat, ya kan? Tapi orang-orang yang mereka alladzina fi qulubihim zayg, orang-orang yang bengkok hatinya, maka mereka mengikuti apa? Apa yang ayat-ayat mutasyabbihat, sehingga mereka mentakwil untuk apa? Untuk mencari takwil, untuk mencari fitnah. Ingat pada surah Ali Imran. Sudah lewat kita bahas. Itu sebabnya
Allah telah memperingatkan akan bahaya mereka, dan termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula para khulafa'ur rasyidin, demikian pula para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik dan memperingatkan tentang bahaya mereka, kaum Khawarij. Khawarij adalah asyurah yang najis lagi busuk. Bayangkan antum. Ingat asyurah? Di antara sempalan Khawarij, sekte Khawarij, yang mereka itu mengorbankan dirinya. Coba bayangkan, dia mengorbankan dirinya, membunuh diri. Dia korbankan dirinya. Ya, mereka adalah najis lagi busuk. Dan masuk pula seluruh Khawarij yang berada di atas mereka. Dan tentunya Khawarij saling mewarisi mazhab ini, baik dahulu maupun yang sekarang. Maka mereka keluar menentang imam dan pemimpin serta menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Terus menerus begitu. Makanya tentang kasus-kasus pembunuh diri, mereka juga pakai dalil. Tapi sayangnya takwilnya salah, tafsirnya salah. Bukankah mereka mengatakan jihad? Iya. Peristiwa bom Bali pertama, bagaimana perkataan Imam Samudra? Kami melawan teroris. Bayangkan antum. Mereka begitu. Dan kami adalah mujahid sejak. Maka kami adalah salafi jihadi, salafi yang senang jihad. Nah, bayangkan antum. Ada kita salafi murji'ah, salafi irja'. Mereka begitu. Ya, kita orang-orang yang tidak mau perang, tidak mau jihad. Nah, bayangkan antum. Kan seperti itu. Antum sudah bagaimana kalau antum mengikuti kasus-kasus proses ketika hilang dan subhanallah, ya. Nah, jadi seperti itu. Sampai hari ini juga begitu, masih terus. Ketika menjalankan hadis tentang perintah membunuh kaum Khawarij, jelas hadis kita bacakan kan? Di mana kalian berjumpa, bunuhlah mereka. Kan begitu hadisnya. Cuma kan kita tahu ranah itu bukan hak kita kan? Itu tetap kita tidak bisa mendahului siapa? Ya tentunya ya pemimpin dengan perangkatnya. Perintah membunuh kaum Khawarij, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ini adalah kewajiban memerangi Khawarij dan ahlu bughat. Termasuk ada perang jihad mengenai ahlu bughat, itu ada kelompok yang melampaui batas. Nah, itu namanya ahlu bughat. Dan ini kesepakatan para ulama. Maksudnya kalau tugas-tugas mereka sebagaimana polisi dalam hari ini Densus 88, iya itu tugas mereka. Karena Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah, para ulama bersepakat bahwa kaum Khawarij dan semisalnya dari kalangan ahlul bidah dan yang mereka itu sewenang-wenangan atau kesewenang-wenangan tatkala keluar menentang pemerintah dan menyelisih pendapat jamaah, nih menyelisih pemerintah dan menyelisih pendapat jamaah serta memecah tongkat persatuan, mereka wajib diperangi setelah diingatkan dan diuzur. Udah banyak kita kasih uzur. Dan itu dalam syarah Sahih Muslim kitab Al-Minhaj. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para imam agama dari kalangan sahabat, para imam-imam para sahabat, imam-imam kalangan para tabi'in, dan siapa yang hidup setelah masa para sahabat tabi'in, bersepakat tentang memerangi Khawarij.
termasuk Ali bin Abi Thalib, ya, khalifah. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini sahabat-sahabat Ahlul Badr, termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan para sahabat yang lain. Tapi tidak menghukumi kafir kaum Khawarij. Ingat, walaupun gimana pun tidak bisa kita menghukumi orang Khawarij itu adalah kafir, karena nggak ada satu ulama mengatakan di kafir, keluar dari Islam. Ini penting. Bahkan sahabat tersebut menganggap mereka sebagai kaum muslimin, padahal sahabat-sahabat tersebut memerangi mereka. Ketika ingat hadis Dzul Khuwaisirah, ketika dia mengatakan i'dil ya Muhammad, ini lam ura anta ta'dil. Loh, bayangkan, Muhammad berbuat adil engkau, karena menurut aku engkau belum adil. Apa Umar bilang? Izinkan aku untuk memenggal si munafik ini. Tapi kata Rasulullah, jangan. Nabi tetap mengatakan masih sahabat. Walaupun antum benci musuh, tapi nggak bisa mengkafirkan. Jangan melampaui juga, tapi sepakat memerangi mereka. Bolehnya membunuh mereka, tapi bukan pribadi lo ya. Tetap harus tahu ranah itu. Ketika misalkan antum diajak sama aparat, ayo kita sikat, saya ikat. Itu nggak tahu antum berani pun nggak ngerti ya. Ingat tuh, jadi ini bukan apa, bukan provokasi, memang begitu. Kenapa Ali tidaklah memerangi mereka? Jadi sahabat tetap menganggap muslimin, padahal sahabat-sahabat tersebut memerangi mereka. Ali tidak memerangi mereka kecuali setelah mereka menumpahkan darah. Ya enggak? Ali memerangi mereka menumpahkan darah dan melakukan aksi senyap terhadap harta-harta kaum muslimin. Jarah dianggap ghanimah. Harta apa namanya? Ghanimah fa'i. Subhanallah. Nih, ya, karena mereka demikian. Oleh karena itu Ali memerangi mereka untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan mereka, karena mereka zalim terhadap kaum muslimin, terhadap waliul amr, bukan karena kafir. Ingat. Oleh karena itu Ali tidak menawan orang yang terluka di antara mereka. Tidak ditawan. Dan tidak menjadikan harta mereka sebagai ghanimah loh. Enggak loh. Nih, jika mereka yang kesertaannya telah tetap secara nas dan kesepakatan diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk diperangi, tidak dikafirkan oleh para sahabat. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang berselisih, yang samar sebelah permasalahan bagi mereka? Yang lebih berilmu daripada mereka juga telah keliru di dalam permasalahan tersebut. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa Khawarij kafir, nggak bisa. Tapi bahaya mereka. Ya, termasuk Wazir Ibnu Hubairah ketika menyebutkan tentang Khawarij. Ini ulama hidup sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada tahun 560 Hijriah. Ya, pada abad ke-5 masuk ke-6. Ya. Terhadap pemahaman hadis tentang kelengkapan pahala dalam memerangi Khawarij, sehingga Ali radhiyallahu anhu khawatir bahwa sahabat akan bersombong ketika beliau mengabarkan kepada para sahabat pahala dalam hal memerangi mereka. Jadi makanya, waduh, kalau kita waktu zaman masih perang ya tahu mereka gimana. Ya. Maka pada waktu Khalid atau semisal mereka tampak, jangan ada seorang pun yang menyangka bahwa memerangi kaum musyrikin adalah lebih penting daripada memerangi mereka. Jangan kebalik. Jadi selama ini kita hanya ngomong perang kita sama orang kafir, tapi kita lupa perang ngadepin kaum Khawarij. Iya tidak? Bahkan mungkin kita terbawa dengan arus mereka, seakan mereka apa? Kita lawan kezaliman orang kafir.
Padahal sementara mereka menganggap orang kafir itu semua harbi. Adapun Ahlus Sunnah enggak. Ya, jadi seperti itu. Dan anggap bahwa kita ini hanya menyangka memerangi kaum musyrikin saja, lebih penting daripada mereka. Bahkan memerangi kaum Khawarij berdasarkan hadits ini lebih dipentingkan dari memerangi kaum musyrikin. Karena memang Khawarij terdapat penjagaan kepada apa? Sumber harta kaum muslimin. Sedang memerangi kaum musyrikin mencari keuntungan. Beda enggak? Kalau kita perang kepada orang-orang kafir, kan kita mencari ghanimah juga. Tapi kalau kaum musyrikin, mereka zalim kepada kaum muslimin. Itu masalahnya. Justru berarti apa? Gerogoti kaum muslimin. Lebih penting mana? Hadepin orang-orang Khawarij. Kalau kita nggak paham tuh, kita anggap biasa-biasa saja. Nih, beda. Itu pun ranah pembahasan disebut dengan kita menghadapi orang musyrikin. Itu pun kalau sudah disebut mu'arrakatul jihad, memang itu adalah medan perang, memang disebut negeri perang, dan itu tidak mudah. Sementara mereka semua dianggap sebagai perang. Loh, mumet kan? Iya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan, alhamdulillah Ahlussunnah sepakat bahwa mereka Khawarij adalah ahli bid'ah yang sesat. Wajib memerangi mereka berdasarkan nas-nas hadis yang sahih. Serta sungguh Amirul Mukminin Ali sebaik-baik amalan beliau adalah memerangi kaum Khawarij. Sebutin kitab Minhajus Sunnah. Nih, ingat kaum Khawarij itu lebih berbahaya dibanding kaum musyrikin itu sendiri. Kenapa iblatnya? Musuh dalam selimut. Kalau kita ngadep orang kafir jelas. Kalau kaum Khawarij, Nabi mengatakan apa? Lisannya dengan seperti lisan kalian, pakaiannya seperti pakaian kalian. Ayo coba gimana? Makanya harus paham. Maka oleh sebab itu, karena sebab mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus sasarannya, maka diperintahkan untuk memerangi mereka setiap kali mereka keluar pada segala masa. Kalaupun tidak kita ingatkan pemimpin-pemimpin kita, jangan biarkan mereka terbawa dan mereka terkesima dengan kebaikan mereka, ibadah-ibadah mereka. Ngeri. Ya, darah-darah Sunni, darah-darah kalian ini halal buat mereka. Tidak sependapat, sikat, banyak versinya. Nih, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu, kita hanya ngelihat, masya Allah mereka. Salah satu misal, ketika ada yang diulamakan, Hasan al-Banna, ketika itu di Mesir melawan, dianggap adalah pemimpin yang tirani, pemimpin yang zalim, diktator. Itu Hasan al-Banna. Dan lanjutkan untuk berikutnya pengikutnya. Ya, kita anggap itu adalah sebuah kebaikan dan kebenaran. Padahal antara si pemimpin di waktu itu Hasan al-Banna dan berikutnya dia sama sepaham awalnya sama pemahamannya, jadi saling memerangi. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini perlu diingatkan, dan itu sejarah seperti itu, dan berikutnya. Ini kalau ini dari kalangan mereka Ikhwanul Muslimin, itu yang terkenal waktu itu di Mesir. Ya, jadi akhirnya dia pun matinya di tiang gantung, berdasarkan dia seorang mujahid, padahal dia melawan pemimpin pemerintah. Kita tidak tahu. Maka dielulukan oleh para penggerak harokah itu, Hasan al-Banna adalah seorang mujahid. Berikutnya terus begitu. Ya,
Nah, jadi ini maka dia adalah sejelek-jelek makhluk dan ciptaan, menyimpang dari jalan yang lurus. Maka para sahabat melaknat mereka secara umum, merupakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Dan termasuk seburuk-buruk mayat yang terbunuh di bawah kolong langit. Tapi antum ingat bagaimana kesannya mereka orang-orang yang pelaku bom Bali. Digambarkan siapa seorang mujahid, ketika dikubur ada burung-burung kemana begitu, dia bilang, ceritakan, subhanallah, katanya baunya harum, wah macam-macam. Tapi kita terbawa, kita ya iya aja, ya enggak? Subhanallah, dialah yang awal akhirnya tatanan di Bali pun hancur, tak karu-karuan. Ya kan? Mereka akhirnya galak dengan kita. Gara-gara siapa? Ya di antara pelaku-pelakunya ya orang-orang menatasnamakan jihad dan Islam. Akhirnya diberlakukan kipem, diberlakukan macam-macam. Ya betul tidak? Iya. Dulu gimana? Sebelum? Tidak ada. Itu efeknya. Tapi ceritakan setelah proses itu, setelah peristiwa WTC, wow, banyak yang masuk Islam. Begitu. Itu kan media sosial. Nih, jadi itu. Dan itu kerjaannya siapa? Ya mereka. Kaum Khawarij. Orang yang dibunuh oleh mereka kaum Khawarij sebagai orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Jadi bersyukur antum, andai kata antum ini menghadapi Khawarij, antum dibunuh, bersyukur sebaik-baik makhluk di kolong langit. Dipastikan bahwa Dajjal akan keluar bersama mereka. Ini bukan main-main ini, sehingga perlu diingatkan terus, hati-hati dengan gerakan-pergerakan yang ada. Ciri-cirinya sudah jelas, jadi jangan terkesima hanya dari sisi casing zahirnya, tapi harus tetap difahami bagaimana keadaan mereka.